Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat curahan karunia kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkah kaki kita beribadah sholat zuhur berjamaah di masjid. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih mengkaji tema lanjutan tentang kaifiyah tata cara ibadah sholat. Kita akan berbicara tentang i'tidal. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Summarka hatta tatma'inna raqi'an, summarfa hatta tastawi qa'idan." Lalu ruku dengan tumanina, kemudian angkat badanmu hingga lurus. I'tidal itu setelah melaksanakan ruku. Para ulama berbeda mengenai tumanina. Ada yang menjadikan tumanina itu rukun di dalam sholat. Rukun, kalau rukun itu berarti kalau tidak ada tumanina itu tidak sah. Tapi paling tidak para ulama mengatakan engkau tidak tergesa-gesa sehingga tumanina itu minimal ketika kita berada pada gerakan sholat. Diam sejenak seukuran kira-kira lamanya orang mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Jadi orang ruku Allahu Akbar, ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini sudah termasuk tumanina. Tapi kalau Allah Akbar, Allah, nah yang gerakannya tergesa-gesa itu tidak ada tumaninahnya. Nah, di dalam hadis ini kita diperintahkan oleh Rasulullah, irka hatta tatma'inna raqi'an. Rukuklah kamu sampai engkau merasakan tumaninah, tenang. Jadi Allahu Akbar, rukuknya itu dirasakan ada ketenangan, damai, tidak ada ketergesa-gesaan. Sami Allahu liman hamidah. Di sini summarka hatta yastawi qa'idan. Sami Allah liman hamidah, berdiri tegak lurus, benar-benar lurus. Lalu riwayat kedua dari Bukhari Muslim juga, irka hatta tatma'inna raqi'an, irfa hatta ta'dila qa'iman. Jadi tadi ruku dengan tumanina, kemudian berdirilah sampai lurus. Jadi i'tidal itu sami Allah liman hamidah, lurus. Memang ada berbagai pendapat ulama. Yang pertama ada yang mengamalkan setelah ruku sami Allahu liman hamidah. Ada yang kembali bersedekah. Ada kan? Ada. Ada yang sami Allah liman hamidah lepas lurus. Jadi sehingga setiap tulang-tulangnya mu'tadilan, lurus, dalam keadaan lurus. Nah, beda pendapat itu selama ada dasarnya. Saya tidak termasuk orang yang fanatik. Saya tidak termasuk orang yang fanatik. Selama ada dasarnya, silahkan memilih. Saya pribadi cenderung untuk mengikuti yang lurus. Kullu azmin mu'tadilan. Jadi setiap tulang-tulangnya itu dalam keadaan lurus. Wajib tumakninah dalam i'tidal hingga punggung lurus. Jadi tumakninah itu ketika sami Allah liman hamidah, tegaknya itu juga terasa tumakninah, lurus, tidak tergesa-gesa. Kadang ada makmumnya masih tegak berdiri sami Allah liman hamidah,
berarti kurang tumanina. Di dalam riwayat Imam Bukhari berikutnya dari Abu Humaid As-Sa'idi, fa idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, istawi qa'iman hatta ya'uda kullu biqari makanihi, yaitu ketika mengangkat kepalanya dari rukuk untuk berdiri, setiap ruas tulang berada di posisi semula. Nah, ada kata-kata posisi semula. Posisi semulanya apa? Bersendekap. Maka ada orang yang mengamalkan sami Allah liman hamidah kembali ke posisi semula, sedekap. Jadi ada yang mengamalkan itu. Tapi yang umum, kullu azbin fi mawdi'ihi mu'tadilan, setiap tulangnya berada di posisi masing-masing, lurus. Karena ada yastawi qa'idan, ada lagi yastawi qa'iman, tegak lurus, dia tidak bersedekap. Tapi ada hadis yang seolah-olah memberikan isyarat kembali ke posisi semula. Tadi sebelum rukuk begini, nah begitu i'tidal kembali ke seperti ini. Itu ada beda pendapat. Allah Azza wa Jalla mencela orang yang tidak melakukan i'tidal sampai lurus punggungnya padahal ia mampu. Sekali lagi, praktek ibadah yang ideal itu ketika sehat. Ketika sehat, maka berdiri diupayakan tegak, tidak bertumpu pada kaki sebelah, sebelahnya nyantai, sebelahnya menjadi tumpuan. Tidak boleh kalau sehat, kecuali kalau sakit. Jadi bahasanya yang ideal ketika sakit. Kalau ketika sehat nanti beda lagi dalilnya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan apa yang harus kita lakukan kecuali dengan sesuai kemampuan kita. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru yaumal qiyamah ila man la yuqima sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi." Sesungguhnya di hari kiamat Allah tidak akan memandang, tidak akan melihat, tidak akan menilai orang yang tidak meluruskan tulang sulbinya di antara ruku dan sujud. Para jemaah, sampai dikatakan ada seorang hamba Allah, ini hadis Nabi Bukhari, sholatnya selama 60 tahun. Panjenengan sudah 60 tahun sholat? Belum. Yang baru sadar insaf baru 5 tahun Pak Ustaz, itu pun masih belum lengkap 5 waktu kan gitu. Ini enggak, sudah sholat 60 tahun terus menerus. Umurnya berapa kira-kira? Mungkin 70 lebih mungkin. Itu 60 tahun 60 tahun sholat terus menerus. Kata Rasulullah, sayang orang ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Sahabat kaget, mas sabab, apa sebabnya ya Rasulullah? Kata Nabi, orang ini kalau sholat kadang-kadang rukuknya sempurna tapi sujud gak sempurna, atau kadang-kadang rukuknya tidak sempurna walaupun sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Oleh karena itu kajian seperti ini menjadi penting. Kemarin saya contohkan rukuk itu jangan melengkung. Supaya kita tidak melengkung, maka ada cara bisa berdiri. Jadi kalau kita berdiri mau rukuk, jangan menggunakan gerakan di sini aja, bikin semacam polos. Di sini yang tidak meluruskan ketika rukuk, ketika sujud, termasuk ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya,
la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha, yakni sulbahu fir ruku' was sujud. Tidak sah salat seorang yang tidak menegakkan tulang sulbi ketika ruku' dan ketika sujud. Hadisnya At-Tirmidzi, Abu Dawud. Mengangkat tangan ketika bangun dari ruku'. Nah, kemarin kan kita jelaskan ada 4 tempat kita mengangkat kedua tangan ketika sholat. Pertama ketika takbiratul ihram pertama diangkat, Allahu Akbar. Kemudian ketika mau ruku, angkat tangan, Allahu Akbar. Kemudian i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. 3 tempat. Yang keempatnya, kalau sholatnya 3 atau 4 rakaat, setelah tahiyat awal mau berdiri ke rakaat ketiga itu mengangkat tangan. Dari bawah itu habis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, betul? Berdiri Allahu Akbar. Di 4 tempat itu mengangkat kedua tangan, lainnya tidak. Lalu berikutnya tentang mengucap Sami Allahu liman hamidah. Ada beberapa pendapat para ulama. Kalau di kalangan Imam Asy-Syafi'i, imamnya mengucapkan dari rukuk ke i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Kan makmum mengikuti Sami Allahu liman hamidah, dilanjutkan imam atau makmum Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu ada beda pendapat. Kita bacakan pendapat pertama, ya. Ulama Hambali berpendapat bahwa tasmi itu Sami Allah liman hamidah, ya. Dan tahmid itu Rabbana walakal hamdu mil'us samawati, itu hukumnya wajib bagi imam dan ketika sholat sendiri. Namun bagi makmum yang wajib hanya tahmid saja. Jadi kalau sendirian wajib Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Imam juga sama, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Tapi makmum Sami Allahu liman hamidah, yang diwajibkan Rabbana lakal hamdu, tidak mengikuti Sami Allahu liman hamidah. Itu pendapat sinten? Pendapatnya ulama Hambali. Kedua, pendapat jumhur ulama, yaitu berpendapat tasmi' dan tahmid hukumnya sunnah. Namun mereka merinci. Ulama Malikiyah dan Abu Hanifah, tasmi' tidak disunahkan. Imam disunahkan membaca tasmi', tidak perlu membaca tahmid. Makmum disunahkan membaca tahmid, tidak perlu baca tasmi'. Itu ulama Maliki dan Hanafiyah. Jadi gini, imam hanya sunnah Sami Allahu liman hamidah, terus menang, tidak mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Nah, makmum tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tapi dia Rabbana lakal hamdu. Nah, itu pendapat Imam Imam sinten? Hanafi dan Imam Maliki. Lalu menurut Imam Asy-Syafi'i, bahwa imam, makmum dan sholat sendiri disunahkan membaca tasmi', membaca tahmid. Walaupun makmum Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Perbedaan ini dari mana munculnya? Ada hadis Nabi, wa idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Kalau imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamd. Nah, dari hadis itu ada yang memahamkan seperti apa adanya. Makmum memang tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamd. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau imam
sami Allah liman hamidah, makmum tidak membaca sami Allah liman hamidah, tapi yang dibaca Rabbana lakal hamdu, terus imamnya maca apa? Dalam hadis ini tidak muncul. Dalam hadis ini seolah-olah sing kongkon jawab makmum Rabbana lakal hamdu, terus imamnya ngucap apa? Gitu loh. Makanya pendapat tadi ada ternyata. Imam ndak Rabbana, yang Rabbana makmumnya. Tapi dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i, makmum imam sholat sendiri tetap sunnah hukumnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Lalu kesimpulannya, ketika hadis berbunyi idza qala al imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu dimaknai bukan makmum setelah imam mengucapkan sami Allah liman hamidah makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Tidak, sebenarnya hadis itu menyebutkan rangkaian setelah sami Allah liman hamidah bacaannya Rabbana walakal hamdu, gitu loh. Sehingga baik imam maupun makmum tetap baca. Nah, kalau seperti ini berarti ngikuti pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sehingga boleh aja ikut yang Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, monggo sak kerso. Cuma saya pribadi kok ruwet-ruwet, wong itu tasbih, wong itu zikir, tak waca kabeh. Betul. Karena di hadisnya juga gitu. Kalau seandainya makmum tidak usah baca sami Allah liman hamidah, makmum langsung Rabbana walakal hamdu, menurut hadis itu. Sekarang dibalik, hadis itu loh tidak menyatakan imam baca apa habis sami Allah liman hamidah, nggak ada. Nah, sehingga di sinilah jadi pola berpikir masuk. Ya sudah, berarti imam tetap baca Rabbana lakal hamdu. Nah, kalau gitu makmum pun berarti tetap ada sami Allah liman hamidah. Nah, kalau memang tulen makmum tidak perlu sami Allah liman hamidah, cukup Rabbana lakal hamdu, berarti imamnya cuma sami Allah liman hamidah, tidak mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Itu kembali kepada pendapat Imam Hambali yang pertama. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu sekedar mengingat-ingat kembali dan kaifiah di dalam melaksanakan sholat. Nanti kita akan praktek lah, kalau sudah selesai semua kita praktek berdirinya, berdarek takbirnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala